Tetapi pada saat itu ada sahabat yang baik hati, hutang jenazah itu dilunasi oleh sahabat Rasulullah. Begitu dilunasi oleh sahabat Rasulullah, baru Rasulullah mau menyolatkannya. Artinya apa? Yang hutang dia, si mayat, yang melunasi orang hidup. Ternyata orang hidup ini masih berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ini terbantahkan ayat yang wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu tadi, karena sudah mansuhul hukmi, hukumnya sudah dihapus oleh Allah dan diganti dengan ayat yang lain. Karena itu ketika seseorang meninggal masih punya hutang, Rasulullah tidak mau nyolatkan. Ketika dilunasi oleh orang lain, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, hanya saudara sesama muslim, dilunasinya, Rasulullah mau menyolatkan. Ini bukti bahwasanya amal orang lain itu berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tadi telah disampaikan oleh Ustadz Maman bahwasanya kalau manusia itu sudah meninggal, itu terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya walaupun terputus amalnya tapi masih ada nyambung amalnya. Ketika terputus amalnya kemudian masih nyambung amalnya, itu karena kita-kita yang ada di dunia ini. Artinya orang yang meninggal itu masih perlu bantuan oleh orang yang hidup. Oleh karena itu di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyampaikan sangat penting sekali orang yang hidup itu mengirim Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Itu bukan kata saya, tapi kata di dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim. Ar-Ruh yang disusun oleh Ibnu Qayyim ini adalah merupakan kitab yang disusun, yang penyusunnya itu adalah muridnya Ibnu Taimiyah. Artinya nggak usah ragu kita, ulama sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya semua yang kita kirimkan dari doa-doa itu, asalkan ikhlas dan niatnya benar, maka pasti sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Karena kullu a'malin binniyah, setiap perbuatan itu tergantung pada niat. Kalau niat kita ini benar, maka benarlah perbuatan kita, sampailah dan diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Samarkandi menyampaikan, ma fu'ila lillahi kubila. Apapun yang dilakukan untuk Allah pasti akan diterima. Wa ma fu'ila
linnasi rudda, dan apapun yang dilakukan karena manusia maka amal itu akan ditolak. Artinya kita harus memperbaiki niat. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, apakah sampai kalau kita kirim Fatihah, kirim doa kepada orang yang sudah meninggal? Bukankah di Al-Quran ada bunyi ayat yang bunyinya wa allaisa lil insani illa ma sa'a, manusia itu hanya memperoleh apa yang ia usahakan. Kalau berdasarkan ayat ini, maka tidak ada manfaatnya kita berdoa untuk orang. Kita tidak ada manfaatnya mendoakan orang pada saat sudah meninggal, sholat mayat. Ternyata kita disuruh oleh Rasulullah, ketika ada orang meninggal itu kita disuruh nyolati. Artinya ketika kita disuruh nyolati, di dalam sholat mayat itu isinya doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berarti nggak ada gunanya dong kalau kita beranggapan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini pegangan orang-orang yang anti tahlilan, orang yang seperti ini. Padahal ayat ini di dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan di situ bahwasanya Ibnu Abbas menyampaikan di dalam riwayatnya, ayat ini sudah mansuhul hukmi, hukumnya sudah dihapus. Jadi hanya dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi nggak bisa dijadikan dasar hukum untuk menghukumi. Kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu tidak sampai, tidak bisa untuk menghukumi itu. Dan juga disebutkan di dalam kitab tafsir As-Sawi, kitab tafsir As-Sawi syarah dari kitab tafsir Jalalain, itu juga disebutkan seperti itu, mansuhul hukmi, hukumnya sudah terhapus. Secara hukum dari ayat ini sudah terhapus. Jadi nggak bisa dijadikan landasan kalau kita kirim Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, kalau kita memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak diterima. Buktinya apa? Buktinya ketika ada orang meninggal, kita kan sholat jenazah. Apa isi sholat jenazah itu? Isinya adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Jadi pemahaman orang-orang yang kembali ke Al-Quran dan kembali ke hadis, langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis, itu ternyata dia memahami terjemahannya, bukan memahami bagaimana Al-Quran itu diturunkan, apa maksud dari Al-Quran itu diturunkan. Jadi tidak pernah mengetahui asbabun nuzulnya, langsung plek begitu saja. Sama dengan orang mengatakan begini, tolong bikinkan saya kopi. Kopi itu maksudnya adalah buah kopi. Pusing dia macam mana caranya bikin buah kopi. Padahal maksudnya dari kata-kata tolong bikinkan saya kopi itu maksudnya adalah rebuslah air, carilah kopi yang kering yang sudah digoreng, sudah ditumbuk halus, kemudian ambil sesendok, taruhkan di gelas, lalu tambahi gula 2 sendok, lalu air yang sudah panas tuangkan situ, aduk, taruh di atas lepek, sajikan. Itu maksudnya begitu. Tapi kan lama kalau ngomong seperti itu. Sama dengan Al-Quran itu ketika diturunkan itu ada maksudnya. Satu contoh lagi, umpamanya begini. Ketika seseorang hanya memahami teks Al-Quran, di Al-Quran itu laki-laki tidak boleh menikahi perempuan kakak beradik. Maksud dari ayat ini bukan hanya perempuan kakak beradik. Wa antajma'u baina ukhtaini, kamu mengumpulkan kakak dan adik. Kakaknya cantik dinikahi, adiknya cantik dinikahi juga. Tidak boleh yang seperti itu. Ini jelas-jelas kalau di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi bagaimana kalau nanti ketika dia menikahi perempuan kelihatan cantik, lalu nengok bibinya cantik juga, terus dinikahi juga bibinya? Boleh dong kalau seperti itu. Yang dilarang kan cuma kakak beradik, 2 saudara. Ini pemahaman Al-Quran yang salah. Itulah akibat dari kembali ke Al-Quran langsung.
kembali ke hadis langsung. Ketika dia menikahi seorang perempuan, ditengok neneknya masih cantik, neneknya masih cantik, senyumnya masih membuat orang lemes saking cantiknya tadi. Akhirnya cucunya dinikahi, neneknya juga dinikahi bareng. Seperti itu kan nggak ada larangan dalam Al-Quran. Yang nggak boleh di Al-Quran kan hanya mengumpulkan dua saudara perempuan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tidak boleh menikahi mahram sekaligus. Ini maksudnya. Ini lebih banyak tersesatnya ketika seseorang kembali Al-Quran, kembali ke hadis dengan menjauhkan dari pemahaman Al-Quran. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran bersanad. Bersanad itu seperti apa? Bersanad itu seperti ini. Ketika saya memahami Al-Quran, saya memahami melalui guru saya. Gurunya guru saya itu memahami Al-Quran melalui gurunya. Gurunya guru saya tadi itu, gurunya lagi itu memahami dari gurunya. Gurunya memahami gurunya. Gurunya memahami dari gurunya memahami sampai kepada tabi'in. Tabi'in memahami dari para sahabat. Sahabat memahaminya dari Rasulullah SAW. Kalau kita memahami Al-Quran seperti itu, akan selamat kita. Oleh karena itu jangan terbuai seakan-akan cantik, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Ternyata terjemahannya. Sehingga ketika dia memahami ayat yang melarang untuk menikahi dua kakak beradik sekaligus, yang dilarang tuh yang ini. Berarti kalau neneknya cantik, cucunya cantik, kedua-duanya saya nikahi, boleh dong itu. Ini pemahaman yang salah yang seperti itu. Baik, jadi intinya nggak usah ragu ketika kita ingin mendoakan orang tua kita doakan saja. Ketika kita ingin mendoakan saudara kita sesama muslim agar diampuni dosa-dosanya, kita doakan mereka. Pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi di sini ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah sudah siapkan, pasti akan diijabah doa itu. Tapi dengan syarat-syarat kan, tidak boleh hanya berdoa gitu saja. Harus ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam doa itu. Jangan langsung gitu. Tidak pakai etika, mestinya pakai etika. Kalau yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu ketika berdoa itu angkat tangan. Ini etika, namanya minta kok nggak mau angkat tangan. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah. Masa kayak gini we? Ya mestinya harus angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan begitu. Ini etika orang minta angkat tangan. Jangan sampai orang minta tangannya di atas kayak gini seakan-akan memberi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian tentang hadis Arba'in dari syarahnya Imam Nawawi yang kemarin kita sampaikan bahwasanya orang sholat itu harus jujur. Jujurnya orang sholat adalah ketika jasad kita menghadap Allah, maka batin kita juga menghadap Allah. Jangan jasad kita menghadap Allah tapi batin kita lari kemana-mana. Itulah yang disebut dengan takhalli, mengosongkan diri selain Allah. Diri ini dikosongkan, tidak ada apa-apa dalam ingatan kita kecuali Allah. Kemudian tahalli, lalu menempatkan diri, membuka diri, mengisi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takhalli dulu, mengosongkan diri, baru tahalli. Inilah makna yang disebutkan tadi adalah as-sidqu fil ibadati, jujur di dalam ibadah. Ketika kita sholat, jasad kita menghadap Allah, maka roh kita juga menghadap Allah. Kemudian Rasulullah SAW sampaikan innamal a'malu, maksudnya adalah innama sihhatul a'mali
sesungguhnya sahnya amal, au tasihul a'mali atau benarnya amal, au qabulul amali atau diterimanya amal, au kamalul a'mali atau sempurnanya amal, itu semuanya adalah tergantung pada niat. Sahnya amal tergantung pada niat, benarnya amal tergantung pada niat, diterimanya amal tergantung pada niat, sempurnanya amal itu tergantung pada niat. Akan tetapi seluruhnya itu memiliki kecuali. Orang Islam seluruhnya wajib sholat kecuali belum balik. Masih ada kecualinya itu. Apa kecualinya? Amal sah tapi tidak berdasarkan niat. Niat benar maupun niat salah ketika dilaksanakan maka amal itu akan sah. Apa itu? Kalau amal itu adalah min qabilit turuki. Kalau amal itu dari sisi misalnya menghilangkan, umpamanya kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu benar atau tidak benar niat kita, asalkan najisnya itu hilang, baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang, najis mutawasito, maka sah najis itu hilang, bersih dia, suci, tanpa ada niat. Lalu untuk apa niatnya? Niatnya kalau kita niat menghilangkan najis, niatnya adalah untuk memperoleh pahala. Itu niatnya untuk mendapatkan pahala. Tapi sahnya tidak tergantung pada niat. Waraddil wusubi, dan juga mengembalikan barang rampasan. Seperti kita pulang dari masjid, duluan pulangnya sambil nyari sendal yang bagus. Ketika dapat sendal bagus langsung dibawa pulang. Ini orang yang seperti ini adalah melakukan dosa, namanya gosop. Maka ketika dia kembalikan tanpa niat, umpamanya pengembalikan, Pak kemarin terbawa sendal Bapak, ini saya kembalikan. Walaupun enggak niat, asal barangnya itu dikembalikan, dosanya hilang. Kenapa? Sudah mengembalikan barang yang diambil, walaupun enggak ada niat. Akan tetapi ketika dia ada niat, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya mengembalikan sendal, itu dapat pahala. Tapi sahnya itu tidak tergantung pada niat. Wal awari, mengembalikan utang. Ketika kita utang, kita kembalikan. Ketika kita utang, kita kembalikan, maka utang itu sudah sah, lunas ketika kita kembalikan, walaupun nggak ada niat. Nawaitu raddul awari, umpamanya aku berniat untuk mengembalikan hutang karena Allah Ta'ala. Tidak seperti itu. Asal sudah dikembalikan, dia sudah nggak punya tanggungan hutang lagi. Yakinlah itu. Kalau nggak percaya coba besok utang, nggak usah niat mengembalikan hutang, tapi balikkan duit itu, pasti nggak ditagih lagi besok. Tapi kalau nggak dikembalikan, cuma niat saja tapi nggak dikembalikan, itu masih tetap berhutang itu, yang seperti itu. Maka seseorang yang punya hutang kemudian dikembalikan tanpa berniat mengembalikan hutang, hanya mengembalikan uang yang diambil dari orang itu atau yang diberikan oleh orang itu, jumlahnya seperti yang kita ambil kemarin waktu kita kembalikan, maka lunas hutang kita. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Ketika Rasulullah tahu jenazah itu belum lunas utangnya, Rasulullah tidak menyolatkannya. Tetapi pada saat itu ada sahabat yang baik hati, hutang jenazah itu dilunasi oleh sahabat Rasulullah. Begitu dilunasi oleh sahabat Rasulullah, baru Rasulullah mau menyolatkannya. Artinya apa? Yang hutang dia, si mayat, yang melunasi orang hidup. Ternyata orang hidup ini masih berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Jadi ini terbantahkan
ayat yang wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu tadi, karena sudah mansuhul hukmi, hukumnya sudah dihapus oleh Allah dan diganti dengan ayat yang lain. Karena itu ketika seseorang meninggal masih punya hutang, Rasulullah tidak mau nyolatkan. Ketika dilunasi oleh orang lain, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, hanya saudara sesama muslim, dilunasinya, Rasulullah mau menyolatkan. Ini bukti bahwasanya amal orang lain itu berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir soal itu, nggak usah didengerin fatwa-fatwa yang menyesatkan seperti itu. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mengembalikan hutang tanpa niat mengembalikan hutang, tapi duitnya sudah dikembalikan, maka sah hutangnya, lunas, tidak akan punya hutang lagi. Yang seperti ini niatnya tidak menyebabkan sah atau tidak sah dalam hal amal yang seperti ini. Tidak tergantung pada niat. Wa isalul hadiyati, dan juga ketika menyampaikan hadiah, seseorang pengen memberikan sesuatu kepada orang lain, asalkan hadiah itu sudah sampaikan kepada orang itu, maka dengan niat maupun tidak dengan niat sah hadiah itu sampai kepada tangannya. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Fala tatawaqqafu sihhatuha 'ala niyatil musahhahati. Yang seperti ini seperti mengembalikan barang gosopan, menghilangkan najis, mengembalikan hutang. Ini contoh-contoh saja ini. Memberikan hadiah kepada orang yang berhak menerimanya. Ini semua sahnya tidak tergantung pada niat. Menghilangkan najis, asal sudah hilang najisnya sah walaupun niatnya tidak ada. Mengembalikan hutang sah, lunas hutangnya walaupun niatnya tidak ada, walaupun enggak menggunakan niat. Jadi tidak tergantung pada niat amalan yang seperti ini. Walakin yatawaqqafu sawabu fiha ala niyati taqarrub. Akan tetapi pahala yang ada dalam amal-amal tadi seperti menghilangkan najis, mengembalikan barang rampasan, mengembalikan utang, menyampaikan hadiah kepada orang yang berhak menerimanya, ini pahalanya tergantung pada niat. Bukan sahnya tergantung pada niat, tapi pahalanya tergantung pada niat. Niat apa? Ala niyati taqarrubi, yaitu niat taqarrub, niat beribadah kepada Allah. Kok bisa begitu? Iya, kan kita ketika ngutang itu kan disuruh untuk mengembalikan. Siapa yang nyuruh mengembalikan? Allah. Oleh karena itu ketika kita mengembalikan utang itu, niatnya adalah menjalankan perintah Allah. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, memberikan duit itu kepada pemilik semula, mengembalikan hutang. Niatnya inilah yang menjadikan apa yang kita lakukan dari beberapa hal contoh itu tadi, itu akan mendapat pahala. Wa min dzalika ma idza at'ama dabbatahu. Demikian juga ketika seseorang yang memberi makan binatang ternaknya. Rata-rata kita kan punya binatang ternak, apakah itu ikan, apakah itu ayam, apakah itu burung. Rata-rata kita kan punya itu. Ya rata-rata, artinya enggak semuanya kalau rata-rata itu. Ketika seseorang memberikan makanan kepada binatang ternak itu, in qasada bi it'amiha imtithala amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Kalau memberikan makanan kepada binatang ternak yang kita punya itu tadi niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka pagi-pagi melempar bekas nasi kepada ayam, lalu ayam makannya, itu niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka orang itu mendapat pahala.
Jadi gampang sekali sebetulnya untuk dapat pahala itu. Ketika kita punya bekas makanan dilemparkan ke kolam, di kolam itu ada ikan patin, ikan nila, ikan gurami, lalu mereka ikan-ikan itu makan apa yang kita berikan itu tadi, makan ketika niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka orang itu mendapat pahala walaupun memberikan makanan kepada binatang ternaknya sendiri. Fa in qasada bi id'amiha hifdzal maliyati fala thawaba. Tetapi kalau tadi memberikan makan tadi pada binatang ternak seperti ayam, tapi tujuannya itu bukan untuk menjalankan perintah Allah. Tujuannya adalah agar ayam kita tidak mati, agar ayam kita itu gemuk-gemuk nanti dijual bisa mahal karena beratnya meningkat, karena dikasih makan terus. Kalau niatnya seperti itu, fala thawaba, tidak mendapat pahala. Kan sama, melempar nasi untuk ayam, yang satu juga melempar nasi untuk ayam. Yang satu tujuannya biar ayamnya tidak mati, ayamnya gemuk-gemuk. Yang satu tujuannya adalah, niatnya adalah supaya ayam itu hidup terus. Oleh karena itu kita menjalankan perintah Allah. Yang satu memberi makan karena menjalankan perintah Allah, yang satu memberi makan agar ayamnya tidak mati, ayamnya gemuk-gemuk dan nanti laku dijual. Dua orang punya pekerjaan sama, niatnya berbeda antara satu dengan yang satunya tadi, maka yang seperti ini, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Memberi makan karena menjalankan perintah Allah, dia dapat pahala. Memberi makan tidak menjalankan perintah Allah, hanya menjaga maliyah, menjaga harta benda, maka orang seperti itu tidak mendapat pahala. Ini tergantung pada niat. Memberi makan ayam tergantung pada niat. Memberi makan ayam niatnya hanya sekedar agar ayamnya gemuk-gemuk, maka tidak dapat pahala. Memberi ayam karena menjalankan perintah Allah, dia dapat pahala. Sama-sama memberi ayam. Zakarahul Qarafi, ini yang disebutkan juga, yang dijelaskan juga oleh Imam Al-Qarafi. Wa yustahna min dzalika farsul mujahidi. Apakah setiap kali kita memberikan makan kepada binatang ternak itu tanpa niat terus tidak dapat pahala? Nanti dulu. Tadi kan sudah saya sampaikan, seluruhnya itu ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ketika seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah, berperang fi sabilillah, kemudian dia ini memiliki kuda, maka dikatakan wa yustana min dzalika farsul mujahidi. Ini semua terkecuali kalau kuda perang, kuda yang dipakai tentara untuk berperang. Idz rabataha fi sabilillahi, pada saat orang atau tentara yang berperang di jalan Allah tadi menambatkan kudanya di sebuah kayu atau di sebuah pohon, niatnya supaya kuda itu tidak lari, tapi enggak niat sama sekali memberikan makan atau memberikan minum. Fa innaha idza syarabat, kalau ternyata kuda itu tadi yang ditambatkan oleh tentara, yang diikat ke pohon tadi, di sebelah pohon ternyata ada kolamnya, ada airnya atau ada rumputnya, fahuwa la yuridu sakyaha, padahal yang memiliki kuda tadi tidak sama sekali berniat agar kudanya makan di situ, agar kudanya minum di situ, enggak ada niat sama sekali. Usiba ala dzalika, ketika kuda itu minum air yang di situ, padahal si pemiliknya tidak berniat memberikan minum, lalu kuda itu minum di situ, maka minumnya kuda itu, orang yang memiliki kuda tadi mendapat pahala. Kalau kudanya itu digunakan jihad fisabilillah. Dulu kalau perang kan pakai pedang, jadi untuk membunuh musuh harus berdekatan. Nah sekarang dari jarak jauh gampang sekali membunuh musuh. Oleh karena itu,
Ketika seseorang menambatkan kudanya dan kuda itu dipakai untuk perang, kudanya makan, walaupun niat orang yang menambatkan bukan untuk memberikan makan, maka ketika kuda itu makan, orang yang menambatkan tadi mendapat pahala. Kama fi Sahih Bukhari, dan ini dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari seperti itu. Wa kadzalika zaujatu, dan demikian juga istri. Bapak Ibu, ketika suami memberikan nafkah kepada istri, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka sebaik-baik nafkah, sebaik-baik sedekah adalah suami memberikan sedekah kepada istri. Sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan kepada keluarganya. Sebaik-baik sedekah bapak, ibu adalah memberikan sesuatu kepada anaknya, dan sebaik-baik sedekah anak adalah memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Jadi ini sebaik-baik sedekah, bukan memberikan kepada orang lain. Oleh karena itu didahului dengan akribah, orang yang terdekat dulu. Siapa yang terdekat dari suami? Ya istri. Siapa terdekat dari ibu? Ya anak. Dari bapak? Ya anak. Terdekat dari anak? Ya bapak. Jadi begitu, dari yang paling dekat dulu. Maka ketika suami memberikan nafkah kepada istri, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka suami itu mendapat pahala. Tapi kalau niatnya supaya istrinya nggak lari dari rumah, ini kasih nafkah terus tiap hari, tiap minggu dikasih nafkah terus, biar istri nggak lari dari rumah. Minggu ini dikasih 10 juta, minggu besok dikasih 10 juta, besok lagi dikasih 10 juta, minggu keempat dikasih 10 juta. Jadi 1 bulan jumlahnya gampang hitungnya ya. Tujuannya agar istri tidak lari dari rumah, maka sia-sia itu, nggak dapat pahala. Tapi ketika suami memberikan minggu ini dikasih 1 juta, minggu besok dikasih 1 juta, besok lagi dikasih 1 juta, minggu yang keempat dikasih 1 juta. Berapa jumlahnya? 4 juta. Pintar ibu ngitungnya ya, 4 juta. Niatnya adalah menjalankan perintah Allah. Maka suami yang memberikan nafkah seperti itu dengan niat menjalankan perintah Allah, maka si suami memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dilakukan istri? Yang dilakukan istri harus bersyukur. Gimana bersyukurnya? Ucapkan terima kasih kepada suami. Terima kasih bang, alhamdulillah dapat rezeki. Jangan diterima-terima gitu aja, diem, tidak ada bunyi apa-apa. Itu namanya tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, ya tidak ditambah nikmatnya. Tapi kalau dikasih kemudian, makasih ya, makasih pak, makasih papa, umpamanya kayak gitu, insya Allah besok Allah kasih rezeki lebih banyak lagi. Itu arti dari bersyukur. Ketika dikasih, mengucapkan terima kasih. Jangan dikasih diam saja. Kalau dikasih diam saja ya nggak akan ditambah lagi. Oleh karena itulah sering saya sampaikan, ridho istri itu berada di suami. Ketika suami itu sudah ridho, yang diberikan oleh suami itu nafkah, uang, itu tidak lebih penting daripada ridhonya suami. Jadi tadi ada kawan protes, jadi ridhonya saja yang penting ya, duitnya tidak penting. Ada yang protes seperti itu. Saya jawab, kalau suami sudah ridho, itu duit gak berpengaruh sama sekali. Artinya kalau suami sudah ridho, itu duitnya itu lancar ngalirnya. Berbeda kalau suami tidak ridho, duit itu seret mau jalan, ya gak seneng hati, macam mana mau ngasih. Oleh karena itu ridho suami itu segala-galanya. Kalau suami sudah ridho, semuanya dapat. Tapi kalau suami nggak ridho, itu hanya sedikit dapat. Sama dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang dekat kepada Allah itu yang diminta bukan surganya Allah, yang diminta itu adalah ridhonya Allah. Wali-wali Allah itu yang dekat kepada Allah nggak pernah minta, ya Allah
hindarkan aku dari nerakamu. Tidak pernah minta seperti itu. Yang diminta itu cuman ridhonya Allah. Satu contoh, Ibu Rabi'ah Al-Adawiyah ketika bermunajat di hadapan Allah, beliau nyampaikan seperti ini, ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut kepada nerakamu, buka neraka itu untukku, masukkan aku ke dalamnya. Kalau ibadahku ini minta surgamu, tutup surga itu untukku, berikan kepada yang lainnya. Tetapi kalau ibadahku ini karena rindu kepadamu, jangan sesekali engkau berpaling dariku. Ridhonya yang diminta. Kalau sudah Allah memberikan ridhonya, tidak ada cerita lain. Semua yang Allah miliki akan diberikan kepada hambanya yang diridhoi. Sama itu tadi, kalau suami sudah ridho kepada istri, lancar yang lainnya. Tapi kalau ridhonya itu berkurang, atau ridhonya itu tertahan, atau ridhonya tidak ada sama sekali, nggak jalan rezekinya itu. Uangnya nggak bisa masuk, nggak bisa mengalir. Itulah ridho, itu lebih penting. Maka ketika suami memberikan nafkah kepada istri, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, maka nafkahnya itu akan menjadikan pahala buat suami. Apa yang lain? Wa kadzalika ighlaqul babi. Ketika seseorang menutup pintu, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, maka menutup pintu di malam hari itu adalah mendapat pahala. Wa itfa'ul misbahi indan naumi, dan juga mematikan lampu pada saat kita tidur. Kalau tujuannya menjalankan perintah Allah, maka mematikan lampu ketika kita tidur itu di rumah kita itu mendapat pahala. Menutup keran air, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, nutup keran air kita itu juga mendapat pahala. Idza qasada bihi imtithala amrillahi kutiba. Semua itu kalau tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, maka akan mendapat pahala. Wa in qasada bihi amron akhar fala. Kalau tujuannya yang lain, maka tidak mendapat pahala sama sekali. Jadi semuanya itu tergantung pada niat. Nutup pintu niatnya menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Kalau tujuannya nutup pintu, tujuannya supaya harta kita tidak dipaling oleh orang, maka tidak dapat pahala. Matikan lampu, tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Tapi kalau tujuannya supaya tidur nyenyak, maka tidak dapat pahala. Jadi semuanya itu intinya adalah tujuannya menjalankan perintah Allah, maka akan mendapat pahala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.